Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sesaat kemudian dia sepertinya merasakan sesuatu bergerak sebelum membuka matanya saat berkata, "Ayah, kamu sudah kembali?" Tanya Sun Er tiba-tiba berbalik. Saat suaranya terdengar, bayangan di bawah sudut loteng tiba-tiba berfluktuasi ketika Gu Yuan muncul. "Jangan khawatir, Xiaoyan akan baik-baik saja," kata Gu Yuan. Sun Er sedikit mengangguk saat mendengar itu. "Sun Er, kamu harus lebih berhati-hati. Tempat ini tidak lebih baik dari di benua Douqi, meskipun ayah tidak tahu mengapa, tapi orang-orang di sini tampaknya memiliki rencana lain untukmu," kata Gu Yuan. Setelah keluar dari lorong spasial misterius, mereka juga terpisah. Sun Er dan Gu Yuan pergi ke satu tempat, sedang Cai Lin dan Zhu Kun juga tampaknya menghilang. Sun Er dan Gu Yuan juga perlahan mengetahui beberapa aturan dari benua Douqi ini, dan mereka menemukan suku kuno di benua Douqi dengan mengandalkan kekuatan darah. Sun Er juga ingat bahwa api emas kaisar menduduki peringkat keempat api surgawi, meskipun tidak semisterius api iblis Jinglian, namun api ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di zaman kuno, dan api surgawi semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno, bahkan sebelum dia, hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Mendengar bahwa ayahnya juga tidak menemukan Xiaoyan, sebuah liontin giok muncul di tangan Sun Er. Itu adalah giok jiwa yang diberikan oleh Xiaoyan. Tangannya dengan lembut mengusap permukaan giok saat ia bergumam dengan lembut, "Xiaoyan keke, apakah kamu tahu? Sun Er sangat merindukanmu." Di satu ruangan nampak Xiaoyan dan Jinlong sedang memurnikan pil obat. Jinlong melambaikan tangannya dan kuali obat besar melesat keluar dari cincinnya dan muncul di depan keduanya. Sesaat kemudian api lotus iblis melonjak ke dalam kuali obat dan terus melepaskan suhu yang tinggi. Api yang mengamuk terus-menerus berkobar di kuali obat, dan suhu yang tinggi membuat rumah kayu ini secara bertahap terasa lebih panas. Bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian pil guben sangat rumit, ada sekitar 107 jenis, di antara mereka, bahan utama ada beberapa jenis, di antaranya zi salju, buah kayu hijau, anggur peri darah naga, dan inti iblis naga tingkat kaisar. 6 hari berlalu dan 2 warna ungu merah muncul di permukaan pil obat. Pada saat pil obat baru saja terbentuk, langit tempat keluarga Yue tiba-tiba menjadi gelap. Perubahan yang tiba-tiba muncul di langit membuat semua orang di keluarga Yue menatap awan gelap yang tumpang tindih di langit. Setelah itu mereka tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke arah rumah kayu di mana Xiaoyan tengah memurnikan pil obat. Yueru yang duduk di ruangan besar nampak cemas. Dia sudah berada di rumah kayu selama lebih dari 10 hari, mengapa dia belum keluar? Kata Yueru berdiri. "Alkemis memang memakan waktu, jadi bersabar saja menunggu," kata Yusing meletakkan buku di tangannya seraya melirik ke arah rumah kayu. "Ayah sudah mengatakan ini hampir 10 kali, kata Yueru cemberut dan kembali duduk. Tepat saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat ketika fluktuasi energi yang sangat kuat dengan cepat terbentuk di atas rumah kayu. "Sepertinya dia berhasil," kata Yusing dengan senang. "Pil obat kekaisaran. Apakah dia akan muncul? Xiaoyan, dia benar-benar berhasil," seru Yueru mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap di langit dengan kegembiraan muncul di hatinya. Sesaat kemudian fluktuasi energi di rumah kayu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang mengerikan, dan kemudian hanya terdengar ledakan, ketika pilar energi ditembakkan langsung dari rumah kayu dan melesat ke langit. Melihat pilar cahaya yang menembus langit, bahkan wajah Yueru sedikit berubah. "Pil obat macam apa yang sedang disempurnakan Xiaoyan? Sepertinya seluruh Qingcheng akan terganggu." "Ayah," kata Yueru sedikit berteriak ke arah Yusing. "Sejak aku dirundung penyakit, aku sudah lama tidak muncul. Kali ini aku harus muncul untuk menakut-nakuti iblis tua yang datang dengan niat buruk," kata Yusing tersenyum tipis. Tubuhnya berkedip saat menghilang dan sekejap muncul di atap. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu ke sekelilingnya. Seperti yang dipikirkan Yueru dan Yusing, pilar cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit segera menarik perhatian banyak orang kuat di Qingcheng dan dalam waktu singkat, bangunan di luar dan puncak pohon telah penuh dengan para ahli yang berdiri di sana. Di satu ruangan asosiasi alkemis, nampak Bairo memandang pilar cahaya di langit. Itu adalah api milik Xiaoyan, pilar cahaya yang dipenuhi dengan dan siang. Sepertinya dia sedang memperbaiki pil obat. Meskipun pil obat tingkat tinggi dapat menyebabkan beberapa fenomena, namun tidak sama kali ini. Kecuali jika terlihat seperti pil obat kekaisaran,
Gumam Bairuo terkejut. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar ketika beberapa sosok melintas, dan akhirnya melayang di langit dan menatap cahaya yang naik ke langit dengan cara yang begitu terkejut. Saya tidak menyangka ada alkemis yang hebat seperti itu di kota Qingcheng ini. Siapa orang itu? Kata Muller terkejut. Sepertinya itu adalah pil obat tingkat 9, bahkan aku tidak bisa memperbaikinya, kata Jin Hai, pria parubaya di sampingnya mengerutkan keningnya. Muller sedikit mengerutkan keningnya sebelum matanya menyapu pria kekar di atap rumah keluarga Yue yang selalu memberinya rasa bahaya yang samar. Aku tidak berharap orang tua Yue itu juga keluar, kali ini agak merepotkan untuk menyerang Xiaoyan, kata Mueller dengan wajah sedikit kusam. Dia sudah tahu jika Xiaoyan telah tinggal di keluarga Yue sejak keluar dari reruntuhan itu. Sejak Mueller terluka oleh Xiaoyan di reruntuhan, Mueller menyimpan dendam, dan ketika mereka menemukan penjaga jubah putih misterius itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan besar itu. Aku lebih ingin tahu tentang siapa alkemis ini karena dia dapat memperbaiki pil obat semacam itu. Agaknya, Baisu dari asosiasi alkemis tidak bisa sombong. Kapan Qingcheng ini memiliki tingkat alkemis seperti itu? Gumam Jin Hai mengerutkan keningnya. Hasil seperti apa yang diinginkan ayah? Jiwa seorang alkemis pada level ini mungkin sangat kuat, kata Mueller menoleh ke Jin Hai dengan senyum dingin yang pekat di wajahnya. Mueller baru saja mengatakan itu, ketika Yu Xing perlahan muncul dari paviliun tempat pilar cahaya berada dan berkata dengan dingin, mereka yang berjarak 100 meter dari sini akan dibunuh, kata Yu Xing dengan mata abu-abunya perlahan menyapu dan akhirnya berhenti di arah tertentu dan Douchi bintang 5 Doudi segera melonjak di tubuhnya. Bintang 5 Doudi. Ini merepotkan, kata Jin Hai menatap Yu Xing di langit. Banyak orang lain juga merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru mundur. Bagaimana mungkin? Penyakit tersembunyi orang tua ini benar-benar sembuh, kata Jin Hai terkejut. Dalam 10 napas, keluar dari sini, kata Yu Xing dengan tatapan dingin dan tiba-tiba melangkah ke arah Jin Hai. Mueller baru saja akan marah ketika Jin Hai mengulurkan tangannya. Mundur dulu, temukan Xiaoyan dulu, bukan waktunya untuk bertarung dengan bintang 5 Doudi saat ini, kata Jin Hai. Mueller terkejut saat mendengar kata ayahnya, namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya perlahan mundur bersama semua orang. Xiaoyan, kamu sebaiknya tidak jatuh ke tanganku, kalau tidak aku ingin kamu mati dengan sangat buruk, kata Mueller dengan kejam sambil melihat ke arah keluarga Yue. Matanya yang bengis di langit segera membuat khawatir banyak orang di keluarga Yue. Yue Xing yang melayang di langit melihat petir pil yang bergerak di awan gelap dan segera berteriak dengan ekspresi serius. Para panatua, bentuk formasi besar, jangan sampai petir pil menghantam tempat kita. Dimengerti, teriak para panatua yang segera mengambil posisi di semua sudut halaman bagian dalam. Douchi yang kuat segera melonjak di tubuh mereka, akhirnya berubah menjadi pilar Douchi yang ditembakkan ke langit sebelum akhirnya berubah menjadi perisai penghalang yang menutupi rumah keluarga Yue. Beberapa pil obat tingkat tinggi, begitu mereka lahir, kekuatan besar mereka akan menyebabkan kekacauan. Selain itu guntur pil yang disebabkan oleh Xiaoyan kali ini tampaknya lebih kuat daripada yang pernah aku lihat, pikir Yu Xing. Ketua lihat, itu Xiaoyan, dia akan menahan petir pil itu, seru seorang panatua terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di atas rumah kayu dengan tangan di belakang punggungnya. Yu Xing mengerutkan keningnya saat melihat itu. Aku tidak tahu banyak tentang petir pil, tapi aku pernah melihat seorang alkemis telah dijaga 3 ahli kuat bintang 4 Doudi untuk berurusan dengan petir pil, tapi kali ini petir pil Xiaoyan jelas lebih kuat, itu akan sulit, kata Yu Xing. Tangan Yueru sedikit mengencang, dan mengangguk dengan cemas saat mendengar itu. Douchi di tubuhnya mulai mengalir dengan tenang. Dia telah mengambil keputusan jika Xiaoyan menghadapi bahaya, dia akan segera mengambil tindakan. Awan gelap memenuhi langit ketika petir pil yang tebal keluar dari awan gelap. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal yang hampir dekat. Yueru menatap tajam pada petir pil di awan gelap dan merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Karena kali ini petir pil bahkan lebih kuat dari waktu penilaian asosiasi alkemis, aku ingin tahu apakah Xiaoyan dapat melanjutkan, pikir Yueru. Saat fluktuasi dari kuali obat menjadi lebih kuat, suara ledakan keras terdengar di langit ketika awan dengan cepat mengembun dari segala arah. Awan yang mengembun kali ini bukanlah warna hitam biasa, karena semakin banyak awan yang memadat, warnanya menjadi sangat gelap.
Ini sebenarnya guntur hitam misterius. Ketika memurnikan pil obat kelas 9 maka akan menarik awan petir yang sangat kuat, dan guntur hitam adalah salah satunya, tetapi awan petir yang ditarik dengan memurnikan pil obat kekaisaran memiliki 9 warna guntur, misterius guntur setan bumi, dan guntur setan langit. Di atas awan guntur 9 warna ada guntur misterius yang memiliki kekuatan yang cukup kuat, dan setiap bencana guntur sangat menakutkan. Pil Guben ini memang layak menjadi pil tingkat pertama dari peringkat kaisar, itu benar-benar dapat menarik petir misterius, kata Jinlong. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu, kekuatan semacam itu lebih kuat daripada 9 warna yang muncul dalam pemurnian pil obat sebelumnya. Sesaat kemudian, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di tengah lapisan awan membuat Xiaoyan sedikit bergidik. Di dalam kehampaan itu, nampak kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya memadat bersama sebelum akhirnya berubah menjadi petir hitam yang sangat tebal yang dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dengan jentikan jarinya, boneka emas muncul di depannya. Dengan kilatan, guntur hitam yang muncul di atas boneka emas dan langsung menghantam boneka emas hingga tubuhnya terguncang dengan keras, bahkan sedikit penyok muncul di permukaan tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan menjadi kusam, dengan kemampuan boneka emas saat ini, dia jelas tidak dapat menyerap kekuatan penghancur dalam guntur hitam. Jika ini terus berlanjut, tubuh boneka emas akan hancur, sepertinya aku harus bertindak sendiri saat ini, pikir Xiaoyan. Douqi yang kuat segera melonjak di tubuhnya saat tinjunya dengan keras menghantam petir hitam menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyebar ke sekitarnya. Kejutan melintas di matanya saat dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya dan menatap tajam pada petir hitam. Ledakan tiba-tiba bergema di langit ketika badai energi yang mengerikan mengamuk dengan liar dan ruang kosong yang luas telah berubah menjadi gelap gulita membuat ekspresi banyak orang seketika berubah. Bahkan jika mereka telah hidup selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat seorang alkemis yang langsung menghadapi petir pil dengan kekuatannya sendiri. Namun Xiaoyan benar-benar berani melawan guntur misterius itu. Bahkan ketiga panatua di atas bangunan lain nampak terkejut. Kalau begitu Xiaoyan adalah puncak bintang 3 Doudi. Tetapi ada begitu banyak petir pil, bagaimana Xiaoyan bisa menghadapinya sendirian? Kata seorang panatua tertegun. Kekuatan guntur misterius semacam ini sangat menakutkan, bahkan bintang 4 Doudi biasa tidak akan berani menerimanya secara langsung. Kata panatua lainnya menyipitkan matanya. Hei, anak ini benar-benar tidak terduga, aku tidak menyangka kali ini dia bisa menyebabkan guntur hitam, kata seorang lelaki tua di asosiasi alkemis King Cheng melihat ke langit yang menakutkan dan tersenyum. Sementara itu tak jauh dari paviliun keluarga Yue, Muller nampak terkejut, mengapa orang ini terlihat seperti Xiaoyan? Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memurnikan pil obat kekaisaran, seru Muller terkejut. Muller, apa yang kamu lihat? Tanya Jinhai sedikit melirik matanya saat melihat perubahan di wajah Muller. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Muller. Sementara awan gelap semakin bergolak, Xiaoyan mencabut pedangnya sambil melihat petir hitam yang berpotongan di langit sebelum akhirnya petir hitam raksasa melonjak keluar dari awan hitam sebelum menembak dengan keras ke arah Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajahnya saat tangannya yang mencengkram pedang berat tiba-tiba bergetar sebelum berbagai api muncul menyelubungi pedangnya dan melepaskan 7 pedang mengalir bersama. Segera bayangan pedang muncul dengan padat akhirnya berubah menjadi banyak lapisan bayangan pedang dengan kekuatan api besar yang melindungi tubuh Xiaoyan seperti perisai. Petir hitam akhirnya menghantam perisai bayangan pedang menyebabkan ledakan keras bergema di langit. Meskipun lapisan pedang nampaknya sedikit dilemahkan oleh kekuatan petir, namun jumlah lapisan pedang yang banyak terus muncul dan menghancurkan petir hitam. Bayangan pedang berlapis-lapis di atas satu sama lain, seolah tidak ada habisnya dan menjatuhkan semua guntur besar yang menakutkan. Setelah beberapa saat, teriakan rendah terdengar ketika Xiaoyan mengangkat pedangnya dan beberapa lapisan pedang tiba-tiba berkumpul dan segera melesat keluar ke arah awan petir raksasa di langit dan menghancurkannya. Namun setelah beberapa saat, guntur hitam yang 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya muncul dari awan hitam. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu dan berteriak dengan dingin, telapak tangan Hung Quan, hancurkan untukku. Segera kekuatan api yang mengerikan muncul, akhirnya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang dengan keras menghantam petir hitam besar menyebabkan ledakan dahsyat bergema di langit.
seperti yang diharapkan. Berapa kali kau bisa terus menyerang, pikir Xiaoyan dengan senyum dingin. Kejutan muncul di matanya dan dia segera tersenyum saat menemukan petir hitam yang awalnya menakutkan perlahan melemah di bawah serangannya, sementara Douqi yang kuat sekali melonjak di tangannya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.